Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Iko selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fadila Nurdiana dengan NIM belakang 175 akan menjelaskan mengenai beberapa pertanyaan untuk memenuhi ujian tengah semester. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Mengapa seorang sarjana itu perlu mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Nah, seperti yang sudah kita ketahui, mulai dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau SMA, kita sudah menempuh pendidikan kewarganegaraan yang gak asing kita sebut dengan istilah PKN, PPKN, dan lain sebagainya. Nah, kenapa di bangku kuliah ini kita harus mempelajari kewarganegaraan lagi? Seperti itu. Berdasarkan yang saya ketahui, pendidikan kewarganegaraan itu selalu kita tempuh karena sampai saat ini status kita tetap menjadi warga negara. Nah, sehingga bagaimanapun caranya kita tetap akan belajar bagaimana cara untuk menjadi warga negara yang baik, seperti itu. Nah, harapannya kita akan menjadi warga negara yang tidak hanya baik, tetapi kita juga bisa pintar, bisa memanfaatkan kepintaran kita itu dengan baik, sehingga kepintaran kita nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat, bisa berkontribusi saat kita benar-benar terjun di masyarakat, seperti itu. Lalu yang kedua, apakah definisi antara warga negara dan juga kewarganegaraan itu sama? Jadi definisi keduanya itu berbeda. Berdasarkan yang saya ketahui, warga negara itu merupakan status seseorang apabila dia berada di suatu wilayah di negara itu, seperti itu, dan dia memiliki hak serta kewajiban. Nah, contoh dari hak itu adalah hak akan tempat tinggal, lalu hak akan berpendapat, dan lain-lain. Nah, contoh dari kewajiban itu sendiri, seperti yang kita ketahui, kita selalu membayar pajak secara rutin, seperti itu. Nah, itu adalah hak kewajiban yang melekat pada warga negara. Nah, berbeda lagi dengan kewarganegaraan, menurut saya pribadi, kewarganegaraan itu merupakan suatu konsep yang sifatnya itu lebih menyeluruh gitu. Jadi di dalamnya dia akan membahas mengenai identitas, hak, lalu kewajiban dari warga negara itu seperti apa, sehingga sifatnya dia tuh lebih ke menyeluruh. Berbeda dengan warga negara yang dia merupakan subjeknya, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa saja sih kriteria untuk menjadi smart and good citizen? Jadi untuk menjadi smart and good citizen, menurut saya pribadi itu harus mengetahui kewarganegaraan itu sendiri. Dan apa saja sih yang melekat dengan kewarganegaraan itu? Contohnya seperti hak dan juga kewajiban. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dengan mengetahui hak dan juga kewajiban, kita itu bisa lebih peka dengan kondisi di sekitar kita. Saat kita memiliki suatu permasalahan atau ada suatu isu di masyarakat, kita bisa melihat di beberapa sisi, dengan sisi teoritis maupun konseptual maupun secara keadaan yang sesungguhnya, seperti itu. Jadi kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan bekal kewarganegaraan itu tadi, seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan yang terakhir, identifikasilah masalah bangsa yang dapat diatasi dengan kewarganegaraan. Nah, berdasarkan yang saya ketahui atau berdasarkan riset yang sudah saya lakukan, terdapat beberapa masalah mengenai hak di Indonesia ini. Salah satunya itu mengenai eksil pada tahun 1965. Nah, masalah ini merupakan masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini. Bahkan Jokowi itu telah menyatakan bahwa pada tahun 1965 permasalahan eksil ini menjadi salah satu permasalahan pelanggaran HAM berat, seperti itu.
Nah, eksil ini merupakan masalah di mana seorang mahasiswa yang melakukan studi di luar negeri tidak dapat pulang ke negaranya sendiri karena dituduh sebagai simpatisan PKI seperti itu. Sedangkan di kenyataannya itu merupakan salah satu perampasan hak seperti itu. Nah, dengan mengetahui kewarganegaraan, mengetahui apa saja hak sebagai warga negara, itu dapat membuat kita lebih peka, lebih kritis dengan kondisi isu-isu yang ada di sekitar kita yang belum terselesaikan, seperti contohnya eksil seperti tadi. Nah, bahkan lebih parahnya lagi, masalah eksil ini kita bisa rasakan hingga saat ini. Contohnya, dalam buku cetak pembelajaran sejarah Indonesia telah dikabulkan. Tidak ada yang membahas mengenai eksil, pengasingan yang dilakukan negara terhadap mahasiswa-mahasiswa ini tadi. Sehingga hal ini merampas hak mengenai tempat tinggal mereka, hak mereka untuk bertemu dengan keluarganya dan lain sebagainya. Nah, dengan mempelajari kewarganegaraan, kita juga bisa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan. Nah, itu merupakan salah satu konsep dari good and smart citizen yang sesungguhnya menurut saya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.